Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. The topic for today is about recount text. Recount text adalah salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggris yang kita pelajari di semester ini ya. So, what is recount text? Okay, let's see together. What is recount text? Recount text is a text which tells a story about the writer's past experience or someone's past experience. Jadi recount text itu adalah teks yang isinya cerita, suatu cerita tentang pengalaman seseorang atau pengalaman dari penulis cerita tersebut ya. Jadi berisi cerita. What is the purpose of the text? Tujuannya apa teks ini? The purpose of the text is to tell the past event. Jadi tujuannya adalah untuk menceritakan sesuatu atau peristiwa atau aktivitas yang sudah terjadi ya. Itu tujuannya untuk menceritakan past event atau peristiwa yang sudah lewat. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri recount text or the characteristic of recount text. Yang pertama, ciri-ciri dari recount text kalau kalian mau membuat recount text itu kalimat yang dipakai atau digunakan untuk membuat kalimat di recount text adalah menggunakan tensi simple past tense ya. Karena itu kejadian yang akan kalian tulis itu sudah terjadi atau terjadi di waktu lampau, maka tenses yang digunakan untuk membuat kalimatnya adalah past tense. Dan kata kerjanya berarti kata kerja kedua atau ketiga ya nanti kalau past perfect. Seperti when, departed, would, woke up, dan lain sebagainya. Terus yang kedua menggunakan adverb or adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Jadi karena ini merupakan suatu cerita, jadi biasanya ada keterangan waktunya, ada tempatnya, dan ada caranya. Ya, misalnya bercerita tentang liburan di Jakarta. Nah, ada waktunya kapan, terus tempatnya, tempat-tempat yang dikunjungi, dan bagaimana kesananya, nah itu acaranya. Jadi ada seperti contohnya last September, di sini Pari Island atau Jakarta, on the second day, by plane misalnya, itu adverbnya. Terus yang ketiga itu menggunakan conjunction, karena ini merupakan peristiwa suatu kegiatan, berarti ada urutan kejadiannya ya. Conjunction itu adalah kata penghubung atau time connectives, guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Jadi itu ciri-cirinya ya. Tensesnya ada simple past tense dan biasanya ada adverbnya, ada conjunctionnya. Oke, sekarang kita lihat generic structure of recount text atau struktur teksnya. Kalau kalian membuat recount text, berarti kalian harus memperhatikan harus ada 3 bagian dalam teksnya. Ya. Bagian pertama adalah orientation. Apa isinya? Isinya orientation itu menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu di bagian orientation. Jadi latar belakang ceritanya ya. Misalnya yang bercerita penulisnya berarti siapanya adalah I ya. Tapi kalau misalnya temannya, siapanya adalah my friend atau my family dan sebagainya. Di mana itu kalau liburan ke Jakarta berarti tempatnya itu Jakarta. Kapan kejadiannya? Mungkin last September atau last holiday atau last year dan sebagainya. Kalau peristiwa terjadi itu kegiatan yang akan dilakukan di Jakarta apa? Itu yang orientation. Terus yang kedua, bagian kedua adalah events. Event itu ada peristiwanya ya. Jadi dalam bagian kedua itu kalian menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Jadi diurutkan peristiwanya dari pertama kali datang sampai dia pulang. Jadi urut, tidak loncat-loncat ya. Terus yang ketiga adalah reorientation. Reorientation itu merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Isinya biasanya itu adalah pendapat penulis tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi ya. Jadi opininya. Jadi ada 3 bagian dalam struktur recount text. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh tentang recount text. Judulnya adalah Holiday in Yogyakarta. Dari judulnya kita bisa lihat ini pasti recount text karena pasti menceritakan sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi Holiday in Yogyakarta. Di situ sudah saya beri
bagian-bagiannya, ada bagian orientation, ada bagian event, dan bagian reorientation. Oke, coba saya bacakan ya. That day was August 23, 2019. A week before that day, I had been preparing everything. Then, at that day, I was ready for my holiday. At 9 in the morning, I went to the station. The train would arrive at 10 a.m. It took 30 minutes walking from my home to the station. At the station, I bought the ticket to go to Yogyakarta. It took around 5 hours to go to Yogyakarta from Tulung Agung by train. I arrived in Tugu Station, Yogyakarta at 3:15 p.m. I had no fixed idea about the places at which I would visit, so I was free to do anything in the city. At first, I went walking around at Malioboro Street. I saw so many people in the street. Perhaps they did the same thing as I did, just walking and sometimes stopped at some street merchandise sellers along that road. At 6 p.m., I was tired and hungry. I was at Alun-Alun Kidul, the south side of Yogyakarta Palace. I looked around and find angkringan. And that place, I ordered for a glass of iced tea and ate some sego kucing with satay and also gorengan. After eating, I began to think of where I would get to the cheap hotel to stay for several days in Yogyakarta. That was my story, which I always remember about my holiday at Yogyakarta. Jadi ini contoh ya, kegiatan dia di hari pertama sepertinya di liburan di Yogyakarta. Di situ ada orientation, di paragraf pertama dan kedua itu bagian orientation, di mana kapan dan siapanya ada di orientation. Terus ada eventnya dari pertama kali dia datang sampai dia mau mencari hotel. Terus reorientationnya itu yang pendapatnya dia itu adalah hal yang dia selalu ingat pada saat holiday di Yogyakarta. Jadi ini contohnya, kalau kalian membuat text recount berarti harus ada 3 bagian itu ya. Oke, sekarang ada lagi text recount text, kalian baca di rumah, terus kalian kerjakan tugasnya. Di sini ada answer the question based on the text ya. Untuk memahami bacaan, dijawab pertanyaannya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke? I think that's all for today. I hope you understand. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see you, bye.